Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, berjumpa kembali bersama saya Kiki Rizkiani di Oase segmen yang ketiga bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Dan di kesempatan kali ini mitra muslim sudah 1 Zulqa'dah ya. Masih 29 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 29 April 2025. Saya tidak sendiri mitra muslim karena saya ditemani oleh narasumber saya. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang. Kita akan ngebahas tentang narcissistic parenting gitu. Memang banyak orang tua ya yang mungkin berkeinginan menunjukkan kemampuan anaknya gitu, memamerkan anak-anak mereka gitu, ataupun juga memiliki harapan yang tinggi. Kadang bersikapnya itu tegas dan juga menginginkan anak ini membuat orang tuanya menjadi bangga gitu. Nah, itu enggak sih ciri-cirinya dari narcissistic parenting gitu ya. Jadi kita sama-sama bermuhasabah, evaluasi juga untuk diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang tua yang seperti itu. Nah, ini akan kita bahas mitra muslim tuntas sampai tanda waktu 2 siang ya. Anda juga bisa bergabung di 0811 3400 899. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Dokter Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah Mbak Kiki. Alhamdulillah, selalu semangat ya Dokter Alia ya. Meskipun pasti capek ya Bu Dokter ya. Capek lah. Banyak banget ya kegiatannya. Tapi yang selalu saya ingat itu Bu Dokter selalu bilang istirahatnya tuh nanti di surga ya Bu Dokter ya. Amin. Jadi itu tuh kayak nambah semangat saya juga gitu kalau misalkan lagi capek-capeknya hari ini gitu. Kayaknya nanti ya istirahatnya di surga gitu. Kalau dunia tuh emang tempat berlelah-lelah ya Bu Dokter ya. Iya. Jadwalnya Bu Dokter padat. Mikir tema juga Bu Dokter ya tiap pekan saya WA. Jadi itu salah satu perjuangannya Bu Dokter juga mitra muslim untuk menyapa mitra muslim, untuk ngobrol kita diskusi bareng gitu juga. Nah, ini kita akan bahas tentang narcissistic parenting nih Bu Dokter. Seperti yang tadi saya sampaikan atau gimana sih Bu Dokter kalau narcissistic parenting? Ya kan memang zaman sekarang kan banyak ya, nggak zaman sekarang sih, mungkin dari dulu udah banyak. Cuman karena sekarang ini media open source ya, banyak banget, kita mudah mengaksesnya, jadi kelihatan banget ya orang-orang yang suka narsis, flexing kayak gitu ya. Jadi lebih kurangnya secara pengertian sih narcissistic parenting itu segala hal yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya hanya demi flexing orang tua itu sendiri, hanya demi image atau reputasi diri atau gengsi orang tua itu sendiri. Jadi kalau anaknya berhasil dalam suatu bidang ya, itu sebenarnya dari orang tuanya, maksudnya nanti orang tua yang aku ini berkat ini aku pokoknya gitu. Jadi nggak tulus gitu loh. Jadi ada si orang tua ini kayak pengen membentuk anaknya supaya orang tuanya dipuji. Iya, kamu berhasil mendidik gitu. Jadi dia cintanya ke anak itu bersyarat. Gitu. Iya, kalau anaknya gagal, hukumannya sampai pokoknya merendahkan kepercayaan diri anak. Karena kan dia kalau anaknya gagal dia nggak bisa flexing kan. Oh iya sih ya. Jadi intinya itu sebenarnya untuk dirinya, untuk orang tuanya. Bukan dia nggak ngelihat anaknya enjoy, nggak. Beda ya kalau orang tua ngasih motivasi ke anak, bukan mendikte ya. Kemudian anak menjalankan karena dirasa ini, menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, enjoy, berprestasi, anak bangga orang tua juga otomatis bangga kan. Nah itu kan beda. Tapi kalau ini memang apapun yang dikerjakan si anak, orang tua itu ini ada sahamku, ini kontribusiku karena anakku begini-begini, ini semua karena aku gitu.
Oh iya iya iya, itu namanya narcissistic parenting. Jadi Mm-mm. orang tua ini melakukan sesuatu supaya anaknya bisa berhasil ya, untuk dia itu meningkatkan Iya, value dirinya iya, gitu ya Bu untuk Dokter ya. meningkatkan gengsi dirinya. Nanti di apa lingkungan sosialnya atau di apa tempat kerja atau di apa namanya di sosmednya. Oh Misalnya kan nah, anaknya bisa keren begini-begini. Iyalah kan aku gini. Nah, kan dia ngikutin gitu loh. Ngikut flexingnya. Oh iya iya, Begitu. padahal kita nggak tahu ya anak itu nyaman atau enggak. Ya, anaknya itu menikmati proses itu apa enggak. Kemudian ada ciri-cirinya kan. Nanti kan dibahas lebih lanjut ya. Sering banding-bandingin anaknya, wah kok nggak bisa kayak gitu. Supaya ya biar sebenarnya yang bahagia yang pengen ya itu semua orang tuanya. Cuman mungkin zaman mudanya dulu orang tuanya nggak kesampaian, gitu, nggak ini apa ya banyak alasan ya. Nah sekarang dilimpahkan ke anaknya gitu. Oh iya bisa jadi karena mungkin orang tuanya dulu pengennya ikut lomba, pengennya menang, ternyata nggak menang, akhirnya jadi nuntut anaknya harus menang. "Kamu Kalau harus anaknya menang," gitu. loyo, lembek, kalah itu dijelek-jelekin sampai banget sama begitu. Nggak ditumbuhkan motivasi ya. Kalau dihukum karena mungkin saat latihan kurang atau apa ya wajar ya. Kalau semua kita apa kritik sedikit ya ini karena salah satunya kamu mungkin kurang gini. Tapi ya sudah tuh nggak diungkit terus. Oh iya gitu. iya iya. Terus apa itu namanya menciptakan image yang sempurna, siapa yang jadi itu gini gitu ya tergantung semua kan tergantung kemampuan dan latihan kita setiap hari ya. Nggak pernah latihan modal pas-pasan pengen menang kan. Iya sih Ya, iya sih banyak ya gitu. itu biasanya dialami oleh orang tua memang sudah memiliki kenarsisan sendiri gitu ya Bu ya, atau hanya sekedar kayaknya ikut-ikutan atau gimana Bu? Mungkin karena orang tua merasa dengan modalnya sendiri dia nggak pede. Dia seperti itu rata-rata orang tua yang masih butuh validasi dari orang lain, tetapi dari modalnya sendiri dia ngerasa nggak bakal nih dapet. Akhirnya dia make modal dari anaknya untuk dia supaya dapat validasi. Oh orang tua ini loh hebat, bisa anaknya dididik bahkan dalam bidang agama ya, bisa sampai sholih, bisa sampai hafal apa, bisa hafid, bisa sampai gitu-gitu. Bisa sekolah di mana di luar negeri di mana kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak ada rasa nggak ikhlas sebenarnya ya Bu ya untuk membentuk si anak ini menjadi sesuatu gitu. sadar nggak disadari, secara tidak disadari jadinya begitu. Ya, jadi akhirnya kan juga apa namanya anak juga nggak nyaman ya, karena ternyata sebenarnya yang membutuhkan itu semua adalah orang tuanya, nggak asli untuk dirinya, untuk diri si anak tersebut begitu. Nah dan itu saya pikir banyak kejadian ya di masa baik, nggak cuma sekarang, dari zaman dulu, cuman sekarang kan kita mulai memetakan, mulai apa ya ngasih pencerahan supaya nggak terjebak dalam perilaku narcissistic parenting. Jadi orang tuanya cenderung nggak cuma ngontrol, mendikte. Anak-anak akhirnya jadi kayak robot, kalau nggak disuruh ini nggak ngerjain. Seumpama nanti anak juga bermasalah diremain, oh kamu ini baru gitu aja deh gitu. Oh iya iya. Berarti yang mengalami kayak gini sebenarnya bukan hanya orang tua yang muda ya. Maksudnya orang tua yang generasi-generasi dulu sebenarnya sudah ada, cuma memang belum terdata aja gitu ya Bu Dokter ya. Iya, dan memang ciri yang sangat khas, sangat menonjol itu semua itu dilakukan karena orang tua ingin mengesankan orang lain, yaitu ingin dapat validasi dari orang lain. Dan biasanya orang tua tersebut juga gampang tantrum, nggak cuma anaknya. Nanti kalau anaknya tantrum dia ikut tantrum juga. Iya, gampang tantrum kalau yang dia dikte ini nggak dilakoni si anak, dia nggak terima jawaban tidak dari si anak. Walaupun anaknya bisa apa ya, logic thinking, alasannya itu logis, masuk akal apa itu dia nggak terima. Nah itu
ya itu jadi langsung emosi. Oh, jadi Nah, emang agak susah ya iya. untuk menghadapi orang tua yang seperti ini gitu loh Bu Dokter. Karena kalau anaknya udah tantrum, dianya juga tantrum. Apalagi kalau si anaknya ini belum bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan. Iya, Mm-mm. bebannya berat kayak gini anaknya. Oh iya, jadi Iya. bebannya berat ya. Tapi orang tua yang kayak gini mungkin dia ngerasa ya beban dianya sendiri yang berat gitu ya. Iya, jadi mesti orang tua merasa aku sudah melakukan apa aja, kamu kok begini gitu. Oh iya iya iya. Nah, kalau melakukan apa ajanya itu ya semua ini kan hidup kita ini kan sudah ada manual guide-nya ya, ada apa namanya handbooknya, ada buku pegangannya lah gitu. Ya, kita apa namanya ngasih arahan, motivasi pada anak, iya jelas wajib. Nah, kita kontrol anak supaya tidak menyimpang dari aturan agama ini, iya. Ya, tapi seberapa sampai hal yang sepele banget sampai atau bagaimana, kita harus ngasih lah kepercayaan pada anak, tapi tentunya kepercayaan itu bertahap, nggak tiba-tiba dia masih nggak paham, masih bayi suruh milih mau minum obat apa enggak, ya jelas gimana, aneh banget. Iya iya iya. Itu jadi harus tepat apa namanya meletakkan masalah ini di mana, tentu sesuai dengan usia anak begitu kan. Iya, Gitu. jadi kitanya sendiri jadi orang tua harus banyak belajar ya Bu Dokter ya. Iya, jangan sampai nanti anak juga seumpama nih kan, naudzubillah min dzalik ya, rajin sholat puasa, ternyata karena paksaan. Nanti begitu nggak ada orang tua apa, naudzubillah ya kalau sampai kemudian nggak rajin lagi kayak gitu, jangan sampai. Oh iya, karena dia ditanamkannya dari awal ini karena dipaksa disuruh supaya terlihat gitu ya. Iya, itu makanya apalagi dalam hal keagamaan ini semua kan ada tahapannya ya, latihan. Namanya latihan kan apa namanya, Nabi juga mengajarkan kan, latihan tuh nggak wajib ya anak-anak yang belum balik kayak Iya. gitu ya. Nanti kan habis itu latihan, jadi boleh sholat boleh enggak harus, boleh puasa boleh enggak gitu. Nggak usah dibandingin, itu temenmu umur 5 aja Udah sholat ya. udah puasa. Iya ya, padahal sebenarnya usia segitu pun kan masih latihan dan belum diwajibkan gitu Belum ya Bu Dokter ya. diwajibkan. Ya. Tapi mungkin karena dia mungkin ada di lingkungan yang seperti itu, jadi temennya udah sampai di sini nih, masa anak Ya. saya masih di sini gitu. Ya, makanya kayak gitu. Itu kan temenmu loh umur 2 tahun aja udah puasa Ramadan penuh, Wah. begitu ya. Iya iya iya. Ya, jadi harus, jadi tapi kalau udah umur yang udah sholat 5 waktu dia nggak ngelakuin dan harus dipukul kan gitu. Mukulnya mah juga pukulan kasih sayang ya, Iya, bukan benar. mukul ya, kan ada tahapannya tuh. Nah, nanti kalau sudah balik ya udah, itu udah kena hukum agama, nggak boleh, nggak harus dilakoni kan. Nah, itulah yang harus dihukum, bukan dibiarin. Oh, dia sudah bisa memilih sendiri, milih apanya? Nggak bisa. Iya, jangan ditanamkan di mindsetnya orang tua bahwa kalau udah balik udah mengerti. Kan Iya. itu masih kayak peralihan ya Bu Dokter ya. Maksudnya masih anak-anak ini antara anak-anak sama remaja gitu kan, Harus masih tetap dikawal nah, kan. iya, harus tetap diingetin. dikawal. Benar. Sampai tua pun kita masalah kayak gitu harus Iya, tetap benar. diingetin ya kan. Udah zakat belum? Kayak gitu loh, Oh, hal-hal iya. sederhana ya. Puasanya gimana? Kayak gitu kan tetap itu. Iya. Nah, Jadi memang peran orang tua itu ya gimana ngebentuk si anak, ya itu dari orang tua gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Jadi tanggung jawabnya memang besar sekali gitu. Dan ini jadi reminder kita juga sebagai orang tua, apakah sudah benar penerapan didikan di rumahnya juga gitu. Karena nggak bisa semua kita limpahkan ke sekolah, tempat les, tempat ngaji gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Oke, nanti untuk tanda-tandanya atau ciri-cirinya orang tua yang seperti itu tuh bagaimana Bu Dokter, kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua ya Bu Dokter ya. Kita jeda dulu Mitra Muslim, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya Mitra Muslim, kita masih membahas tentang narcissistic parenting, dan ternyata ini juga mungkin banyak terjadi di sekitaran kita, di lingkungan kita gitu ya Bu Dokter ya. Tanpa kita sadari mungkin kita sendiri ternyata seperti itu gitu. Jadi ini evaluasi bersama gimana cara didikan kita ke anak-anak kita. Nah, kalau untuk ciri-cirinya seperti apa Bu Dokter? ya salah satunya ya
ini cinta ke anak itu dengan syarat, misal ya apa namanya, ibu sayang sama kamu asal Oh, jadi ada asal kamu nggak nakal, asal kamu juara, asal pokoknya ada itu kayak gitu. Iya, iya. Cinta ke anak dengan syarat. Iya, Oke. walaupun mungkin tuh untuk memotivasi, tapi sebaiknya ditinggalkan ya cara seperti itu. Iya, kan kita itu ke anak itu amanah ya, tulus aja kita mencintai, menyayangi, ya. Perkara kita menasehatin, ya, kemudian mengarahkan, ya kita nggak lelah-lelah ya, walaupun sampai mulut berbusa pun dia ini, ya emang itu udah tugasnya, gitu aja. Kemudian berikutnya mungkin apa namanya, yaitu tadi yang sudah kita bahas di awal, sering memanfaatkan si anak untuk ambisi pribadi orang tua. Itu jadi kita orang tua belum tentu anak suka apa udah datarin les macem-macem supaya mengangkat derajat orang tua. Kamu kalau les di sini keren loh gitu. Di sini bayarannya segini loh gitu. Sekolah di tempat yang ini supaya naik ini ya, apa pertemanannya itu pride-nya dari gitu. Iya, kemudian mungkin belikan barang-barang bermerek yang mungkin tidak dibutuhkan si anak, supaya ya anak kelihatan inilah, nanti kan orang tuanya siapa sih atau gimana. Oh iya, kadang juga mungkin di sekitaran kita juga terlihat gitu ya Bu Dokter, ketika anak kita mungkin cerita si A punya mainan ini loh yang lagi viral gitu, si A punya ini loh gitu, harganya ternyata mahal, katanya dia belinya di sini, katanya belinya di sini gitu Bu Dokter. Padahal sebenarnya si anak itu kan masih kecil, belum butuh ya. Iya, kadang juga nggak ngerti ya. Tuh dia udah dikasih barang-barang yang belum waktunya. Smartphone lah, sepeda motor lah. Oh sekarang sepeda listrik lagi booming tuh Bu Dokter. Gitu. Nah, padahal kan itu risiko juga kan. Iya. Ya kan buat apa sih gitu loh. Nah jadi sebagai orang tua memang nggak mudah, tapi kita harus selalu belajar. Nggak mungkin lah kita nggak salah tuh nggak mungkin. Cuman kalau kita udah ini salah, kita perbaikin dan jangan malu minta maaf sama anak. Iya, karena itu contoh yang luar biasa loh. Anak jadi ingat, oh yang salah itu ternyata nggak cuman anak, orang tua siapa aja tuh ternyata bisa salah. Jadi akhirnya bisa saling mengkritisi, bukan asal kritik ya, mengkritisi dan saling mengingatkan tuh menurut saya hubungannya jauh lebih sehat, lebih bermanfaat ya. Dan anak jauh lebih hormat sama orang tua. Jadi kalau orang tua nyuruh-nyuruh pun si anak juga nggak berani sembrono. Karena orang tua berarti orang tua saya kompeten nih sebagai orang tua, salah aja berani ngakuin gitu. Gimana saya sebagai anak sembrono, saya salah berarti saya harus ini juga otomatis karena orang tua saya nyontohin begitu. Karena memang orang tua ya udah figur yang mereka lihat tiap hari ya Bu Dokter ya. Jadi kan contoh-contoh yang dilakuin orang tua pasti larinya ke anak juga. Betul kan ya, anak itu kan ini ya pencontoh terbaik ya. Oh iya. Contoh kelakuan kita tanpa kita sadari. Itu. Kemudian sering meremehkan keluhan anak ya. Ya kan kita lihat juga sih keluhannya dia lebay apa enggak kan kelihatan ya. Cemen apa enggak gitu. Tapi untuk beberapa hal yang memang benar-benar ini ya harusnya orang tua menanggapinya pas gitu, sesuai porsinya, nggak berlebihan juga nggak meremehkan. Mungkin karena ada orang tua tuh kayak, alah kamu cuma gitu doang aja udah gini gitu. Iya, dilihat aja esensinya yang dikeluhkan sama anak itu, apakah benar-benar orang tua perlu ikut mengatasi hal tersebut atau cukup hanya ungkapan simpati empati atau bagaimana gitu. Karena kan tidak selalu perasaan anak yang mungkin terluka atau lagi sedih atau lagi down lagi itu ditanggepin dengan berlebihan ya, sampai pokoknya anakku itu harus nggak boleh susah, harus nggak boleh, itu juga salah. Oh iya, kadang kan ada orang tua yang dulunya saya susah jadi anak gak boleh susah gitu Bu Dokter. Salah. Itu namanya akhirnya kita melahirkan
majikan. Melahirkan majikan. Iya. Dan kita jadi budaknya. Gitu. Karena nanti dia akan semua nyuruh ke orang tua dari kecil sampai dia tua nanti kita akan jadi pembantunya. Karena dia nggak diperlakukan dengan sesuai dengan adil gitu loh. Ya waktu dia kecil kita karena dia masih kecil ya nggak ngerti, masih perlu bantuan, kita membantunya. Tapi tentunya bantuan tersebut kan tidak selamanya gitu. Kita ajarkan juga sedikit demi sedikit supaya dia bisa mandiri sesuai usianya. Begitu. Jangan sampai dia udah usia SD pulang sekolah tas dilempar, baju seragam lempar, sepatu lempar, entah kemana pelajarannya apanya kayak gitu. Nanti pas dibutuhkan tinggal teriak, barangnya datang sendiri. Kan ada ibu kakinya semua gitu. Iya. Apa-apa semuanya teriak ibu pas pagi-pagi gitu loh. Padahal ibunya kan masih siapin makanan, sarapan gitu ya Bu Dokter ya. Iya, jadi memang itu semua kan perlu latihan, perlu pembelajaran yang diulang benhari gitu kan. Iya. Ya, melelahkan iyalah. Tapi itu nggak sebanding dengan kebahagiaan kelak yang akan kita dapat. Ya itulah memang tugasnya orang tua ya Bu Dokter ya. Iya. Jadi bukan berarti memanjakan tanpa batas, tapi tentu kasih sayang yang ada prinsip-prinsipnya, ada ketegasannya. Tapi nggak kasih sayang tanpa tanpa aturan, tanpa rambu-rambu. Dan Allah pun sudah menurunkan hukum-hukum syariat tentang ini ya, tentang berkeluarga dan itu ada semua. Nabi mencontohkan ya, memang Nabi nggak pernah meneriaki atau menghukum secara fisik, tetapi sejak kecil itu memang anak-anak, bahkan tidak sekedar anak kandung ya dari beliau Nabi Muhammad SAW, anak-anak sahabatnya, ponakan-ponakan, dan pokoknya anak-anak kecil di sekitar beliau itu sering mendapatkan kasih sayang Nabi itu dengan luar biasa. Misal ditanyain hobinya, ya, ditanya, atau Nabi kadang ngasih tiba-tiba anak tersebut dikagetin dengan dipercikin air, bukan disiram ya. Oh ya, digini-giniin aja. Dipercikin air, jadi anak itu bahagia, kan panas ya daerah sana. Kemudian di nasehatin itu, nasehatnya ya sambil bercerita, jadi enggak saya dulu Iya ya, enggak kayak dimarahin gitu ya Bu Dokter ya. Jadi cara menasehatinnya juga enak gitu didengarnya. Jadi anak itu kayak, kan kalau dikasih kayak contoh-contoh atau cerita-cerita, biasanya anak tuh kayak lebih masuk gitu ya Bu Dokter ya. Iya, tapi tentu itu ya sekali lagi dilihat dari usia anak ya. Dan kenangan indah dengan orang tua, terutama sosok ayah ya, dalam hal ini karena katanya negeri kita ini fatherless ya. Iya benar. Nah, itu akan melekat kuat di memori sang anak, dan itu memori yang indah. Dan mereka akan ingin mengulangnya pada anak turunnya gitu. Jadi akan jadi nggak lingkaran setan ya, lingkaran kebahagiaan. Masya Allah. Ya itulah emang kita kalau punya anak sebenarnya pengennya jadi anak yang solih-solihah, tapi tanpa kita itu pengen ada balasan lagi gitu ya dari anak gitu. Jadi jangan kan kadang ada orang tua tuh yang kayak anak ini adalah sahamnya mereka. Jadi pengennya setelah aku jadikan ini, kamu jangan lupa sama kita orang tua gitu. Gitu ya. Atau nanti usia tua aku harus beginilah gitu. Iya, banyak ya. Zaman sekarang apalagi ya, ekonomi sulit. Kalau anaknya udah terlihat berhasil gitu, jadi kayak diungkit-ungkit, kamu ini dulu gini, kamu saya kuliahin kayak gini gitu ya Bu Dokter. Ada yang seperti itu juga ada. Nah, cuman ya kita kembalikan lagi, apakah kita ini mau metik hasil-hasil yang sudah kita tanam itu di sekarang atau kelak nanti aja di akhirat. Nah, gitu. Oh iya. Yang penting
Allah itu nggak pernah tidur gitu ya Bu Dokter ya. Jadi kalau misalkan kita memang sudah diniatin bahwa anak kita pokoknya sukses dunia akhirat, ya sudah, urusan kita nanti di masa tua gimana, kan nanti kalau dari doa-doa kan anaknya bisa ngerti sendiri gitu ya Bu Dokter. Iya, insya Allah kok semua itu kita itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Baik. Itu tadi beberapa tandanya gitu mitra muslim. Jadi kita kalau misalkan cinta ke anak ya nggak boleh dengan syarat apapun gitu. Sering juga mungkin tanda-tandanya ini memanfaatkan si anak untuk ambisinya orang tua, kemudian membelikan barang-barang bermerek dan sering meremehkan keluhan anak. Ini yang mungkin banyak terjadi kalau anak-anak bercerita, akhirnya kita hanya apa sih ceritanya anak-anak gitu. Karena kan kayak ngerasa nggak penting gitu atau apa gitu ya. Nah iya. Jadi ini sebagai evaluasi kita juga, kita tuh seperti apa ke anak gitu ya, pola asuhnya, pola didiknya seperti itu. Ada lagi nggak Bu Dokter? Iya, jadi apapun yang kita kerjakan selalu kita ingat bahwa ini semua lillahi ta'ala. Ya semua karena Allah, supaya jadi saham kita kelak di akhirat. Karena kan salah satu yang kita inginkan saat kita sudah tiada kelak, jariah kita, salah satunya doa dari anak kita itu kan tembus ke kita terus gitu loh. Ibarat dapat passive income gitu maksudnya ya. Iya. Jadi kita kan seneng ya, kita udah nggak kerja, penghasilan masuk terus dan sama gitu kan. Kita kan udah nggak ada nih di dunia, tapi kita masih dapat pahala ya, aliran terus ya sampai anak cucu kita ngalir. Nah siapa sih yang nggak pengen? Mesti pengen semua lah. Nah maka dari itu apa yang kita kerjakan ya sekarang ini hendaknya ya sesuai dengan kaidah agama ya, tidak capek, tidak lelah memperbaiki diri, karena semua orang tua itu mesti ada salahnya. Tinggal kita mau ngakuin apa enggak, mau memperbaiki apa enggak. Kadang kan gengsi. Bener. Siapa yang jadi anak, siapa yang jadi orang tua, kok saya yang suruh ngakuin. Iya bener. Kadang ada pemikiran tuh kayak saya tuh orang tua gitu loh. Jadi yang salah itu ya anak gitu. Gimana pun juga ya anak itu tetap salah gitu. Iya. Aturan kembali ke nomor 1. Iya bener. Kita orang tua nggak pernah salah. Kalau kita salah kembali ke nomor 1 gitu. Kayak pasalnya wanita ya Bu Dokter. Oke, kalau ngomongin soal orang tua yang memiliki rasa narsis seperti ini gitu ya, gimana caranya untuk menghadapinya gitu Bu Dokter? Karena kan kalau kita berbicara anak yang sudah remaja, anak yang sudah dewasa, pasti mereka kan sudah bisa berpikir gitu bahwa oh orang tuaku kok kayak gini, orang tuaku kok ternyata semuanya harus apa kata dia kayak gitu Bu Dokter. Jadi gimana menghadapi orang tua yang seperti ini? Kalau anak-anak mungkin masih belum bisa berpikir sejauh itu gitu ya Bu Dokter ya. Tapi untuk anak-anak yang sudah bisa berpikir gitu, jadi gimana untuk apa ya? Ya itu untuk menghadapi. Ya apa itu namanya? Itu kan apa namanya, manipulasi toksik ya. Ya yang perlu diwaspadai ya. Itu salah satunya adalah istilahnya kayak love bombing ya, kayak dihujani dengan cinta, tapi cinta ini tuh berlebihan. Nah supaya apa? Supaya yang kita hujani itu tidak berdaya. Kalau kita minta mengerjakan sesuatu kan udah dia jadi nggak enakan gitu loh. Oh jadi memposisikannya akhirnya kayak gitu ya? Iya, dihujani hal-hal yang pokoknya berlebihan banget. Pujian kah, materi kah, supaya kita memang mendapatkan kontrol atas anak tersebut. Jadi dia ya udah, ya orang tua aku udah baik banget, aku udah dikasih mobil, ada dibeliin rumah kan, jadi dia nggak punya keputusan untuk dirinya sendiri, nggak punya. Gitu. Jadi untuk si anaknya jadi akhirnya nggak enakan, nggak punya nggak punya identitas diri. Dia apa kata orang tuanya aja, nggak bisa memutuskan apa-apa. Ntar saya tanya orang tua saya dulu deh, ntar saya tanya mami dulu deh, ntar saya tanya papi saya dulu deh, kayak gitu. Nggak bisa mutusin. Jadi nggak bisa mandiri ya Bu Dokter? Nggak bisa mandiri usia berapapun. Seumpama dia sakit butuh emergensi tindakan atau apa,
kan itu untuk dirinya dan dia sudah cukup umur secara hukum, secara ini dia bisa. Ini dia harus saya konsultasi dulu deh. Kalau untuk apa namanya dia sadar bahwa orang tua saya tuh seperti ini, dia mau lepas dari lingkungan yang seperti itu gitu. Gimana Bu Dokter? Ya tentu ini ya apa tuh namanya berdoa ya. Jelas ya. jangan sampai kita mendapatkan lingkungan seperti itu, dan andaikan punya orang tua seperti itu, ya kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa kita semua sama-sama makhluk Allah, dan kita sama-sama kewajiban kita ini selaku makhluk ya pada kholiknya, seperti seumpama ibadah, sholat, dan itu tuh memang atas dasar kalau anak sudah ini ya sudah balik, sudah ini ya sesuai apa namanya kesadaran dalam beragamanya itu, ya saya sholat, saya berpuasa, saya melakukan semua kewajiban dalam agama ini, insya Allah atas kesadaran diri saya sendiri, bukan karena saya disuruh. Karena kalau saya disuruh kan nilainya beda, hangus nanti kan. Itu jadi selama ada orang tua saya ngerjain, nggak ada orang tua belum Kita tentu ngerjain kan, alhamdulillah gitu loh. Ya itu yang jadi ke orang tua juga pahamkan, jangan sampai saya nih melakukan semua ini karena ada orang tua kayak gitu. Jadi si anak ini juga harus istilahnya jalur langit juga gitu ya, untuk supaya mungkin orang tuanya sadar, orang tuanya tidak seperti itu gitu. Jadi jangan lupa untuk mendoakan orang tua juga gitu ya. Selalu lah kita mendoakan orang tua kita, mendoakan anak, dan tentu kita yang kita inginkan anak-anak selalu mendoakan kita supaya sama-sama baiknya. Siapa sih yang bisa menjamin diri kita ini walaupun sudah jadi orang tua ini selalu baik? Tingkah kita ini mencurigakan sekali ya kan. Iya benar. Nggak bisa dipegang ya kan. Iya, setidaknya kita jadi contoh, kita sebagai orang tua kita jadi contoh untuk anak gitu ya Bu Dokter ya. Atau kalau misalkan kita tahu orang tua kita seperti itu, ya mungkin kita menjadi anak bisa menjadi contoh juga untuk orang tua nih. Betul ya, tapi karena apakah kita ini memang tulus pengen jadi apa namanya semua yang kita kerjakan dalam pengasuhan ini pengen mendapatkan ridho Allah atau pengen dapat pujian manusia gitu. Ya kan bahaya kalau kita pengen dapat pujian manusia, akhirnya nanti itu mengotori, akhirnya nanti nggak berkah gitu. Seumpama anaknya ya memang berprestasi, tapi ke kita suka apa ya meremehkan kan, naudzubillah kayak gitu. Nah atau anak kita kayak di muka orang lain tuh bagus kan, naudzubillah ya, kalau ternyata di kitanya enggak. Jadi apa namanya seumpama kita kayak ada keperucut kan, ini naudzubillah ya, keceplosan orang ini, terus enggak anakmu lo bagus sekali ini gini kayak gitu, nggak dipercaya, padahal memang ya kayak gitu. Jadi jangan sampai apapun yang kita kerjakan mengotori apa namanya keikhlasan Allah, keikhlasan kita pada Allah kayak gitu. Iya. Tadi udah sedikit di spill sama Bu Dokter ya beberapa dampaknya ya. Salah satunya itu anaknya jadi nggak punya rasa kemandirian gitu ya Bu Dokter, karena apa kata orang tua seperti itu. Dan nanti kalau terjadi sesuatu, anak dengan mudahnya ngomong, loh kan yang nyuruh. Ada semuanya kembali lagi ke orang tua. Jadi anak tidak merasa gagal atau apa namanya merusakkan sesuatu, merusakkan ide, gagasan, rencana dan sebagainya, karena toh itu semua bukan aku. Kan dari orang tua gitu, katanya ibu disuruh gini gitu. Jadi dia nanti sekolah mau ada hambatan, dia seumpama DO, seumpama dia nggak nerus sekolah, kan bukan pilihanku kan gitu nanti. Padahal serem juga ya Bu Dokter ya, kalau misalkan anak kita sudah bisa berpikir terus tapi tidak bisa bertanggung jawab. Nah bahaya itu. Maksudnya di usia sebenarnya dia itu sudah bisa berpikir loh, tapi dia tidak punya tanggung jawab gitu ya. Itu kan banyak kejadian kan. Apalagi jangan sampai berumah tangga. Nah nggak serius kan, rumah tangga itu suatu hal yang serius ya, harus benar-benar sungguh-sungguh, karena kan ya itu ibadah sampai akhir hayat ya. Iya, ibadah terlama. Nah ternyata dia sembrono, loh
siapa yang nyuruh kan gitu loh. Iya, ini berarti Nah. dampaknya memang sangat sangat luas, sangat panjang juga gitu ya Bu Dokter. Betul. Bukan hanya dampak saat dia kecil aja, tapi juga bisa sampai dia dewasa gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Oke, ditahan dulu karena memang ada beberapa dampak gitu ya Bu Dokter ya, yang terjadi ketika anak ini mendapatkan narcissistic parenting. Nanti kita lanjutin lagi Bu Dokter. Kita jeda dulu, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Mitra Muslim, kita masih di Oase di tanda waktu 52 menit lepas dari jam 1 siang. Masih ada waktu ya. Kalau kita ngomongin soal dampak ini tadi di awal memang sudah di-spill bahwa dampaknya itu bukan hanya dirasakan untuk anak-anak kecil aja ya Bu Dokter ya. Bahkan sampai dia dewasa, kalau dia dikasih penerapannya narcissistic parenting ini juga berbahaya gitu ya. Iya, karena kan nanti juga dia punya anak menerapkan hal yang sama, karena dulu dia taunya diajari dengan cara demikian. Iya, Itu iya, iya. akhirnya kan itu kayak jadi lingkaran setan dan menghasilkan anak-anak narsis, orang tua narsis berikutnya. Oh iya sih, iya benar. Anak narsis, iya ya. Iya, terus begitu. Oke. Selain tadi memang tidak memiliki apa ya, rasa tanggung jawab ya Bu Dokter ya. Apalagi dampaknya Bu Dokter? Ya, dia selalu ngakuin hasil kerja orang lain ya sebagai hasil kerjanya, mengklaim. Oh Ya kan, iya. yang penting asal dia pokoknya jadi anggota seumpama dalam satu tim, asal dia jadi anggota timnya atau apa itu dia klaim dia yang paling berjasa lah apa gitu. Wow, enggak banget sih ini ya Iya. kalau dalam satu tim gitu ya, Iya. apalagi kalau dalam dunia kerja. Ya pokoknya semua karena dia gimana caranya udah terbiasa ya, udah terbentuk seperti itu sehingga apapun yang dikerjakan orang lain dan bikin berhasil asal dia masih bisa nyangkut ke dirinya itu dia klaim. Nah, itu kan berisiko. Dan yang kadang orang bingung ya, apa sih bedanya PD sama narsis? Oh iya, kan kalau ya sama-sama percaya diri gitu. Iya, cuma beda kalau ya. PD itu dia yakin ya dengan kemampuannya, nah, dengan kapabilitasnya, tapi tetap biasa, tetap tetap membumi lah, ya nggak terbang ke langit gitu ya. Kalau narsis, Kalau narsis kan karena dia berlebihan kadang juga bukan kemampuannya, tapi dia klaim sebagai kemampuan dan memang yang dia target adalah orang lain mengagumi dirinya, memvalidasi dirinya. oh iya, Gitu. iya, Sepanjang iya. orang belum validasi dia akan kejar Terus-terusan gitu ya. terus ya. Apalagi Gitu. zamannya media sosial sekarang. Iya, dengan cara apapun dia akan kejar semua orang supaya memvalidasi dirinya. Nah, supaya dia yang gitu ya. Ya itu dampaknya ya mitra muslim ya. Jadi dia tidak memiliki rasa tanggung jawab atas kemampuan dirinya seperti itu. Terus yang lebih bahaya memang mengklaim hasil kerja orang sih. Ini di dunia kerja ini kayaknya nggak banget Bu Dokter. Ya karena karena mungkin saking udah gimana caranya gitu, Iya, biar iya. dapat validasi. Iya. Sebenarnya itu bisa kita atasi dari sejak kecil kalau kita menemukan hal-hal seperti ini ya. Ajarkan untuk, terutama kalau anak-anak kecil ya yang masih narsis itu, ya kita dorong untuk anak-anak ini tahu kemampuan dirinya. Untuk apa sih yang bikin dia bergairah untuk melakukan sesuatu itu apa gitu. Nah, didorong untuk menemukan hal tersebut. Kemudian diajarkan tentang ya kasih sayang yang tulus gitu. Sering diajak bergaul, diajarin kalau tulus ke orang tuh seperti ini, yang kita dapat nantinya gimana, seperti itu. Ya jangan sampai kita mengharapkan balasan dari orang tersebut, karena kan belum tentu juga, belum tentu orang yang kita baiki balas ngebaikin, ngejahatin banyak juga kan. Ya menelikung juga banyak kan gitu. Iya sih, iya benar-benar. Jadi ya kita berharap semua hal baik yang kita kerjakan itu dari Allah semata dapat balasannya. Supaya nanti dapat balasannya itu ya biarlah Allah yang atur gitu loh. Kalau kita baikin orang karena kita berharap dari dia sesuatu, modus kan berarti.
Oh iya sih. Iya. Iya, orang tua punya modus gitu Iya, ya. makanya. Kemudian juga tanamkan rasa tanggung jawab pada anak-anak ya. Ya, jadi apapun pilihannya yang harus dipertanggungjawabkan, mau enak nggak enak, mau seneng nggak seneng, ya. Tapi karena ini kewajiban, ya harus dikerjakan. Misal sakit harus minum obat, ya mau gimana lagi kan? Bener-bener. Nah ini kan tanggung jawabnya selaku anak, ya harus minum obat. Jangan susah dikasih obat, sederhananya begitu. Makan ya, karena kita tubuh butuh nutrisi ya, makan ya harus makan kayak gitu. Nggak harus disuruh apa ya, waktunya makan ya udah tahu makan, waktunya belajar atau waktunya sekolah, waktunya ibadah nggak usah disuruh karena itu memang kebutuhan. Ya belajarlah bertanggung jawab, seperti hal sederhana seperti itu kan bisa kita didikkan sejak kecil. Kemudian menetapkan batasan ya, batasan di sini berarti apa ya, tahu batasnya ini ngelewatin batas apa enggak, seumpama ke apa namanya, ke orang gitu ya, ke gurunya atau apa, batasannya jelas, tata krama sopan santun. Tapi kalau sudah zaman sekarang kan ya lagi rame juga ya, gurunya ngajak yang enggak ya harus bisa bilang tidak, seperti itu. Iya benar-benar. Ya teman-teman ya, geng-gengan apa ya oke lah masuk dalam apa klub-klub, apa klub olahraga atau klub-klub komunitas tertentu ya, semua pecinta alam atau pecinta go green seperti itu. Tapi tahu batasan. Kalau batasannya itu seumpama udah melanggar waktu belajar, udah sampai apa mengganggu sekolah, ya harus dilepas. Harus tahu batasannya. Anak-anak diajarkan seperti itu. Jadi nggak harus menekuni hobi sampai menghabiskan semua waktu. Hobinya ngegame sampai nggak tidur ya, sebulan penuh nggak tidur ya kan gimana? Ya kan, harus tahu batasan. Terus, iya. Ya anak-anak itu harus diajarkan. Nah tentu berkaca dari orang tua. Orang tua nggak cuma ngajarin tapi orang tua gimana nih? Tahu batasan juga enggak? Ya. Di rumah HP-an terus. HP-annya ya oke lah. Jangan sekarang kan banyak orang yang bekerja lewat ini ya HP ya. Tetapi ternyata dia nggak bekerja doang, gitu ya. Iya, cuma ngegame misalkan dia, gitu. Ya ngerjain lainnya, seumpama ya cuma scroll atau apalah kayak gitu. Nah, jadi apa ya sebenarnya mudahnya apa yang dikerjakan orang tua. Kalau orang tua berharap anaknya manut, tunduk, itu berarti ya harus benar apa yang dikerjakan, konsekuensinya, tanggung jawabnya itu harus benar semua supaya kita nggak susah untuk ngajak anak itu ikut aturan. Iya benar banget. Jadi itu ya mitra muslim ya, narcissistic parenting sebenarnya juga ada dampak buruknya gitu ya Bu Dokter ya. Gimana caranya kita mendidik anak itu bisa kita evaluasi di diri kita sendiri. Gimana anak kita bisa berhasil ya, yaitu berkat usaha doa kita gitu. Tapi jangan sampai kita itu mengharapkan lebih dari anak kita. Anak kita udah sukses, terus akhirnya ini dong, ayo dong gitu. Bukan buat orang tua. Karena anak kita hebat, bukan karena kita hebat mendidik, tapi ya semua karena Allah kasih izin, izin karena apa namanya, inilah ya, akhirnya Allah kasih rezeki, anak kita berhasil, kita juga berhasil mendidik. Balikin lagi kalau jadi apapun keberhasilan kita tetap di bumi nih, nggak terbang. Oh ya benar-benar. Ya, jadi dipuji nggak terbang, dihina nggak tumbang. Nah iya benar. Jadi nggak usah haus validasi sekarang. Oke, monggo closing statementnya dari Bu Dokter. Ya intinya kita ini hidup tidak perlu narsis, supaya insya Allah rezeki kita ini fantastis, dan jangan lupa hidup terus optimis. Wah, Masya Allah, ini yang saya tunggu-tunggu closingannya. Keren banget. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya, semoga sehat selalu. Insya Allah pekan depan kita ngobrolin yang seru-seru lagi ya Bu Dokter ya. Jangan bosen untuk saya WA setiap pekannya, Bu Dokter temanya apa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.